Nomor satu, seorang guru PJOK ingin menilai keterampilan peserta didik dalam mengoper dan menahan bola pada permainan sepak bola. Guru berencana untuk melakukan asesmen otentik agar dapat melihat kemampuan peserta didik dalam situasi yang mirip dengan kondisi permainan sebenarnya. Bentuk asesmen yang paling tepat adalah: A. Peserta didik mengikuti latihan teknik dasar dengan menahan dan mengoper bola secara bergantian dalam kelompok kecil tanpa situasi permainan. B. Peserta didik berpartisipasi dalam permainan sepak bola mini 5 vs 5 dengan waktu 2 kali 10 menit di mana guru mengamati keterampilan teknis, pengambilan keputusan, dan kerjasama tim dalam situasi permainan nyata. C. Peserta didik berlatih teknik menahan dan mengoper bola secara berkelompok dan diminta untuk menunjukkan tekniknya secara individual di depan guru. D. Guru memberikan tes tertulis untuk menilai pemahaman peserta didik tentang teknik menahan dan mengoper bola dalam permainan sepak bola. E. Guru menilai keterampilan mengoper dan menahan bola dengan memberikan skor berdasarkan teknik dasar yang dilakukan tanpa melibatkan situasi permainan. Berdasarkan tujuan asesmen otentik yang ingin mengukur keterampilan peserta didik dalam situasi yang mirip dengan kondisi permainan sebenarnya, jawaban yang paling tepat adalah B. Peserta didik berpartisipasi dalam permainan sepak bola mini 5 vs 5 dengan waktu 2 kali 10 menit di mana guru mengamati keterampilan teknis, pengambilan keputusan, dan kerjasama tim dalam situasi permainan nyata. Asesmen ini memungkinkan guru untuk mengamati keterampilan peserta didik secara langsung dalam konteks permainan yang realistis, termasuk aspek pengambilan keputusan dan kerjasama tim, yang tidak bisa dinilai hanya dari latihan atau tes tertulis. Jadi kunci jawaban nomor satu adalah B. Nomor dua, seorang guru mendapati bahwa beberapa siswa seringkali menunjukkan perilaku defensif atau mudah tersinggung ketika menerima umpan balik tentang pekerjaan mereka. Guru ingin membantu siswa untuk lebih terbuka terhadap kritik dan melihatnya sebagai peluang untuk berkembang. Pendekatan ini apa yang paling tepat untuk mengembangkan keterampilan menerima umpan balik positif dalam pembelajaran sosial emosional? A. Memberikan umpan balik yang keras agar siswa belajar mengendalikan emosi mereka. B. Mengajarkan cara memberi dan menerima umpan balik secara konstruktif melalui latihan kelompok sehingga siswa bisa mempraktikkan saling memberi saran. C. Menghindari pemberian umpan balik agar siswa tidak merasa tidak nyaman. D. Memberikan umpan balik hanya kepada siswa yang dianggap sudah mampu menerima kritik dengan baik. E. Mengurangi frekuensi pemberian umpan balik agar siswa tidak merasa tertekan. Pendekatan yang paling tepat untuk mengembangkan keterampilan menerima umpan balik positif dalam pembelajaran sosial emosional adalah B. Mengajarkan cara memberi dan menerima umpan balik secara konstruktif melalui latihan kelompok, sehingga siswa bisa mempraktikkan saling memberi saran. Pendekatan ini membantu siswa memahami bahwa umpan balik adalah bagian dari proses belajar dan pengembangan diri. Dengan latihan kelompok, siswa dapat mengembangkan keterampilan sosial emosional dalam memberikan dan menerima umpan balik secara positif, serta melihat kritik sebagai peluang untuk belajar, bukan sebagai serangan pribadi. Ini menciptakan lingkungan yang lebih aman dan mendukung untuk pengembangan keterampilan tersebut. Jadi kunci jawaban nomor 2 adalah B. Nomor 3, seorang siswa dalam sekelompok siswa dalam kelas PJOK menunjukkan kemajuan pesat dalam latihan keterampilan dasar, tetapi sering mengalami kesulitan ketika latihan dilakukan secara berkelompok karena ia cenderung menghindari kolaborasi dengan temannya. Apa pendekatan terbaik yang dapat Anda lakukan untuk meningkatkan keterampilan kolaborasi siswa tersebut? A. Mengharuskan siswa bekerja dalam kelompok besar agar terbiasa berinteraksi dengan teman-temannya. B. Mengadakan diskusi dengan siswa tersebut mengenai pentingnya kolaborasi, lalu memberikan tugas dalam kelompok kecil yang membutuhkan komunikasi aktif. C. Membiarkan siswa tersebut bekerja secara mandiri jika ia merasa tidak nyaman bekerja dalam kelompok. D. Memberikan tugas yang lebih sulit agar ia fokus pada peningkatan kemampuan individualnya.
Mengajarkan kolaborasi hanya kepada siswa lain yang sudah mampu berinteraksi dengan baik dalam kelompok. Pendekatan terbaik untuk meningkatkan keterampilan kolaborasi siswa tersebut adalah B. Mengadakan diskusi dengan siswa tersebut mengenai pentingnya kolaborasi, lalu memberikan tugas dalam kelompok kecil yang membutuhkan komunikasi aktif. Pendekatan ini memberikan kesempatan bagi siswa untuk memahami mengapa kolaborasi itu penting dan mendiskusikan perasaan atau tantangan yang dihadapi dalam bekerja dengan orang lain. Dengan memberikan tugas dalam kelompok kecil, siswa merasa lebih nyaman dan dapat membangun keterampilan kerjasama secara bertahap, tanpa merasa tertekan oleh kelompok yang lebih besar. Ini juga mendukung pengembangan keterampilan sosial emosional yang diperlukan untuk berkolaborasi secara efektif. Kunci jawaban nomor tiga adalah B. Nomor 4, dalam kelas, beberapa siswa tampak sering merasa rendah diri dan menunjukkan tanda-tanda tidak yakin dengan kemampuan mereka. Guru ingin membantu siswa untuk lebih percaya diri dan memiliki sikap optimis terhadap kemampuan mereka dalam menyelesaikan tugas. Strategi pembelajaran sosial emosional apa yang paling sesuai untuk membantu siswa mengembangkan rasa percaya diri? A. Memberikan tugas yang lebih mudah agar siswa tidak merasa kesulitan dan dapat merasa lebih percaya diri. B. Mendorong siswa untuk mengevaluasi pencapaian kecil yang mereka raih dengan cara mencatat kemajuan diri mereka dalam jurnal prestasi. C. Menetapkan standar yang sama untuk seluruh siswa tanpa memandang kemampuan individu mereka. D. Menghindari penugasan individual dan hanya memberikan tugas kelompok agar siswa tidak merasa terbebani. Memberikan penilaian secara anonim untuk mengurangi tekanan bagi siswa yang kurang percaya diri. Strategi pembelajaran sosial emosional yang paling sesuai untuk membantu siswa mengembangkan rasa percaya diri adalah B. Mendorong siswa untuk mengevaluasi pencapaian kecil yang mereka raih dengan cara mencatat kemajuan diri mereka dalam jurnal prestasi. Pendekatan ini memberikan kesempatan bagi siswa untuk melihat kemajuan mereka secara jelas yang bisa memperkuat rasa percaya diri. Dengan mencatat pencapaian kecil dalam jurnal, siswa dapat lebih fokus pada perkembangan mereka, bukan hanya pada hasil akhir, sehingga mereka merasa lebih optimis dan yakin dengan kemampuan mereka. Kunci jawaban nomor 4 adalah B. Nomor 5, Anda memiliki siswa yang sangat aktif dalam kelas PJOK, namun ia sering melanggar aturan permainan dengan cara yang mengganggu teman-temannya. Apa tindakan terbaik yang dapat Anda lakukan untuk memperbaiki perilaku siswa tersebut? A. Memberikan hukuman fisik agar siswa tersebut tahu bahwa melanggar aturan tidak boleh dilakukan. B. Memberikan perhatian lebih pada siswa yang lebih patuh dan mengabaikan siswa yang melanggar. C. Menyediakan waktu untuk berdiskusi dengan siswa tentang pentingnya mengikuti aturan dan memberikan kesempatan untuk memperbaiki sikapnya. D. Menyuruh siswa tersebut untuk tidak ikut serta dalam kegiatan PJOK untuk beberapa waktu. Mendorong siswa tersebut untuk terus aktif tanpa memberi arahan lebih lanjut. Tindakan terbaik yang dapat Anda lakukan untuk memperbaiki perilaku siswa tersebut adalah C. Menyediakan waktu untuk berdiskusi dengan siswa tentang pentingnya mengikuti aturan dan memberikan kesempatan untuk memperbaiki sikapnya. Pendekatan ini memberikan kesempatan bagi siswa untuk memahami dampak dari perilakunya terhadap teman-temannya dan lingkungan kelas secara keseluruhan. Dengan diskusi, Anda dapat membantu siswa tersebut menyadari pentingnya mengikuti aturan, serta memberi kesempatan untuk memperbaiki sikapnya dengan cara yang konstruktif. Hal ini dapat membangun pemahaman sosial emosional yang lebih baik, bukan hanya memberi hukuman. Jadi kunci jawaban nomor 5 adalah C.